Berjumpa lagi di sekolah minggu lewat online. Apa kabar? Semoga baik-baik ya, tetap sukacita, tetap sehat. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan menaikkan ibadah kita dan kita mau menyanyi bersyukur kepada Tuhan dan kakak undang adik yang berdiri. Ada 2 lagu, bersyukur kepada Tuhan dan ku cinta keluarga Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita harus selalu mengucap syukur kepada Tuhan karena Dia begitu baik, sangat baik, amat baik. Hari lepas hari kita dibimbingnya, dipelihara, dan dijaganya. Oleh karena itu, mari kita masuk pada pujian kedua, yaitu ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali, mesra sekali, semua saling mengasihi, menyebabkan menjadi keluarganya Tuhan. Adik-adik yang terkasih, kita akan berdoa ya. Semua dalam sikap doa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur kalau pagi ini kami diperkenankan Tuhan untuk datang ke sekolah minggu. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena Tuhan telah melindungi kami bisa beristirahat semalam, kami bisa tidur, dan pagi ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Kami mau memulai dengan ibadah sekolah minggu Tuhan. Engkau berkati kami semua dengan sukacita. Engkau berkati semua kakak pengasuh, semua yang berperan, dan kami semua, Tuhan berikan kami hati yang penuh sukacita untuk bersama-sama ibadah sekolah minggu. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik yang terkasih, tiba saatnya kita akan mau membaca firman. Tapi sebelumnya kita menyanyi satu lagu ya. Seperti biasa, adik-adik berdiri semua. Kita menyanyi baca kitab suci dan doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau. Adik-adik yang terkasih, sekarang duduk semua. Duduk, tenang, kita mau berdoa sebelum baca firman ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kami tadi boleh menyanyi memuji Tuhan. Kami bersyukur saat ini kami mau baca firman dan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus. Berkati kami Tuhan, dan ini hati kami siap untuk mendengar berita firman Tuhan. Dalam nama-Mu yang penuh kuasa kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik
yang terkasih, sekarang duduk tenang semuanya dan kita akan mendengarkan cerita. Ya, cerita tadi firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Kakak Antoni. Kakak Antoni, dipersilakan. Shalom, senang sekali berjumpa kembali di dalam Sekolah Minggu Online Jemaat GKI Petrus Ambal untuk edisi 25 September 2022. Adik-adik sekolah minggu yang Tuhan Yesus kasihi, pagi hari ini kita akan bersama-sama mendengar satu cerita yang begitu menarik yang terdapat di dalam Kejadian pasal 33 ayat 1 hingga yang ke-20 dengan judul Yakub berbaik kembali dengan Esau. Kejadian pasal 33 ayat 1 sampai 20. Yakub berbaik kembali dengan Esau. Yakub pun melayangkan pandangannya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Lea dan sebagian kepada Rahel serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Lea beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rahel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah 7 kali, sehingga ia sampai ke dekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia. Didekapnya dia, dipeluknya lehernya, dan diciumnya dia, lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangannya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia bertanya, "Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu?" Jawab Yakub, "Anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hamba-Mu ini." Sesudah itu mendekatlah budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Lea beserta anak-anaknya dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rahel dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, "Apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi?" Jawabnya, "Untuk mendapat kasih tuanku." Tetapi kata Esau, "Aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu." Tetapi kata Yakub, "Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasih-Mu, terimalah persembahanku ini dari tanganku, karena memang melihat muka-Mu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah. Dan Engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, sebab Allah telah memberi karunia kepadaku dan aku pun mempunyai segala-galanya." Lalu dibujuk-bujuknyalah Esau sehingga diterimanya. Kata Esau, "Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau." Tetapi Yakub berkata kepadanya, "Tuanku maklum bahwa anak-anak ini masih kurang kuat dan bahwa beserta aku ada kambing, domba, dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru 1 hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya tuanku berjalan lebih dahulu dan hamba-Mu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku dan menurut langkah anak-anak sampai aku tiba pada tuanku di Seir." Lalu kata Esau, "Kalau begitu baiklah kutinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku." Tetapi Yakub berkata, "Tidak usah demikian,
biarlah aku mendapat kasih tuanku saja." Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke Seir. Tetapi Yakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk beternak dibuatnyalah gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukot. Dalam perjalanannya dari Padan Aram sampailah Yakub dengan selamat ke Sikhem di tanah Kanaan, lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu. Kemudian dibelinyalah dari anak-anak Hemor, bapa Sikhem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya dengan harga 100 kesita. Ia mendirikan mezbah di situ dan dinamainya itu Allah Israel ialah Allah. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di rumah tentu kita memiliki saudara, ada kakak, ada adik. Nah, kalau di sekolah kita juga memiliki teman, ada sahabat kita, baik yang laki-laki maupun yang perempuan kan? Nah, berikut ini ada gambar yang menarik. Coba perhatikan di samping kakak Antoni. Gambar itu menunjukkan bahwa dua orang yang sedang bersalaman. Apakah adik-adik pernah saling bersalaman? Apa maksud saling bersalaman? Nah, cerita kita di pagi hari ini berbicara tentang dua orang adik dan kakak yang sudah lama berpisah oleh karena adanya perseteruan, perselisihan ataupun pertengkaran. Yakub dan Esau terpisah selama 20 tahun karena ada perselisihan di antara mereka, karena Yakub mengambil hak kesulungan dan juga berkat dari saudaranya Esau. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari, biasanya di rumah bersama dengan kakak dan adik, atau di sekolah bersama dengan teman-teman, pasti kita pernah berselisih, kita pasti pernah silang berpendapat, ataupun mungkin kita pernah berkelahi kan? Nah, apa pembelajaran yang bisa kita ambil dari cerita tentang pertemuan antara Yakub dan Esau? Adik-adik yang terkasih, kalau tadi simbolnya ada orang berjabat tangan, maka di situ menunjukkan bahwa ada suatu kegiatan ataupun ada suatu inisiatif yang dilakukan seseorang ketika dia melakukan kesalahan atau melakukan sesuatu yang menyakiti teman atau saudaranya. Dia harus meminta maaf. Nah, kata maaf ini menjadi penting untuk kita. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita, di keluarga, di rumah, ataupun di lingkungan kita, bahkan di sekolah minggu, terkadang kita menjumpai ada teman atau ada keluarga kita yang kemudian meminta maaf kepada kita. Apa reaksi kita? Apa tanggapan kita? Di dalam pembacaan kita di saat pagi hari ini, Esau dan Yakub dipertemukan kembali oleh Tuhan. Kenapa? Supaya ada perdamaian, supaya ada kembali kerukunan, supaya ada kembali kehidupan yang bersama-sama seperti sedia kala. Kenapa adik-adik? Pertengkaran, perselisihan yang menyebabkan teman ataupun keluarga kita sering menyakiti orang lain. Menyakiti orang lain, tentunya orang lain akan merasa dirugikan. Oleh karena itu, perlu ada tindakan kita. Apa tindakan kita? Yang harus kita lakukan adalah berani meminta maaf. Yakub, oleh karena perkenan Tuhan, dia kemudian mendatangi, menemui kakak terkasihnya. Untuk apa? Meminta maaf. Pikiran Yakub awalnya dia takut. Dia tentu berpikir kakaknya akan melakukan hal yang tidak baik buat dia. Tetapi kemudian Tuhan datang dan mengingatkan dia bahwa perlu untuk betul-betul meminta maaf, datang merangkul kakaknya supaya di situ terjadi kerukunan yang kembali seperti dulu. Sebagai seorang kakak, sebagai seorang adik, hidup bersama-sama kembali. Pembelajaran kita di saat pagi hari ini berbicara tentang bagaimana Yakub dan Esau berdamai kembali. Adik-adik tentu ini berdamai dengan kakak, dengan adik,
ataupun dengan teman-teman, bukan? Oleh karena itu, pembelajaran kita di saat pagi hari mengingatkan kita sebagai anak-anak sekolah minggu bahwa firman Tuhan sudah mengingatkan kita supaya kita memaafkan orang lain dan juga mengambil inisiatif untuk bertindak memaafkan ketika mereka berbuat salah ataupun kita yang berbuat salah. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan di pagi hari ini mengajarkan kita untuk berani minta maaf. Sudahkah kita meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan? Ingat, firman Tuhan mengajarkan kita, beranilah minta maaf jika kita berbuat salah. Tuhan Yesus pasti akan memampukan kita, menolong kita seperti yang terjadi pada Yakub. Oleh karena Tuhan, dia berani untuk meminta maaf kepada kakaknya. Dan apa? Dia mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Kerukunan bersama keluarga kembali. Dia bisa hidup bersama dengan kakaknya, dengan hidup bersama-sama dengan anak dan istrinya. Oleh karena itu, untuk kita sebagai anak-anak sekolah minggu, mari kita senantiasa untuk saling memaafkan, saling melakukan inisiatif untuk menghargai orang lain dan bertindak dengan kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat pagi dan shalom. Adik-adik yang terkasih, tadi sudah dengar firman bukan dari Kakak Antoni, bagaimana kita selaku manusia kalau bersalah kita minta maaf. Dan adik-adik, kalau ada yang sudah minta maaf, kita juga harus memberi maaf. Nah, tiba saatnya kita akan memberi persembahan dan kita akan menyanyi satu lagu. Dalam Tuhan kita bersaudara, tetapi yang bersaudaranya itu kita ganti dengan memaafkan, ya. Terima kasih sudah memberi persembahan syukur, ya. Dan pada pagi ini kita akan berdoa persembahan sekaligus doa syafaat yang kita bawakan dalam doa Bapa Kami. Kakak Muji akan memimpin kita dalam doa Bapa Kami. Semua dalam sikap doa, lipat tangan, kita mulai. Bapa Kami dalam kerajaan sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni kesalahan orang lain. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita secara online, ya. Adik-adik bangkit berdiri dan kita menyanyi Aku Menyertai Kamu Senantiasa dalam sikap doa, ya. Kita mulai. Sekolah minggu kita sudah selesai. Jangan lupa untuk mengingat firman Tuhan tadi dan ayat hafalan yang ada pada akhir sekolah minggu ini. Dan
Kita akan menyanyi satu lagu, selesai sekolah minggu dilanjutkan dengan Salam Immanuel. Selesai sekolah minggu, mari kita pulang. Bye bye, bye bye, sampai minggu depan. Bye bye, bye bye, Tuhan lindungimu. 1, 2, 3.